Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Al akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakunna. Kita masih di dalam bab syafaat terkait dengan bab al-yaumul akhir, hari kebangkitan. Kita memasuki perkara tentang syafaat. Setelah sebutkan yang lalu tentang dalil-dalil syafaat dan syarat syafaat, yakni syarat syafaat itu ada dua. Dalil-dalil sudah disebutkan terdahulu dan dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Yang pertama, adanya izin dari Allah bagi orang yang mau memberi syafaat. Artinya yang bisa memberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adanya ridho dari Allah. Ridho Allah terhadap orang yang mau disyafaati. Terhadap orang yang mau disyafaati. Jadi orang meskipun sudah diizinkan bisa memberi syafaat, tidak bisa seenaknya, sesuka hatinya memberi syafaat. Kecuali untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi syafaat. Yaitu syaratnya seperti disebutkan di dalam hadis sahih Muslim yang terdahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti. Fahyana ilatun insyaallah, dan syafaat ini akan mendapatnya, akan diberikan kepada man mata min ummati, yaitu orang yang mati dari umatku, la yusyriku billah, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. La yusyriku billahi syai'an, halaman 150. Halaman 150. Maka ini menjelaskan bahwa syafaat pada hari kiamat tidak akan ada kecuali bagi orang-orang yang diizinkan Allah, dan tidak akan mengizinkan kecuali bagi orang yang kecuali bagi para kekasih Allah, para wali Allah yang dipilih. Dan orang yang diridhoi Allah adalah mereka ahlu tauhid. Karena Nabi mengatakan syafaat itu akan diberikan kepada orang yang meninggal dari umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi dia ketika mati tidak memiliki dosa syirik akbar, maka dia yang akan mendapatkan. Sebagaimana juga syafaat itu akan didapat oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu yang menunaikan hak-hak la ilaha illallah, sekalipun mungkin dia harus masuk neraka dulu. Ada orang-orang yang beriman, yang dia melakukan banyak dosa, tapi tidak gugur keimanannya, dia tidak sampai kufur. Seperti dia tetap mengerjakan hal-hal yang wajib, yang rukun. Akan tetapi dia melakukan sebagian dosa, maksiatan. Misalnya mabuk, atau minum khamr, ataupun berjudi, atau membunuh dan sebagainya. Tetapi dia tetap memiliki keimanan, maka dia
masuk neraka bila Allah menghendakinya. Dan bila Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan bila yakni mereka yang diampuni adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Kemudian mereka yang tidak bertobat dan Allah Maha memiliki kehendak, bila Allah berkehendak maka Allah akan menyiksanya. Maka setelah kurun waktu yang ditentukan untuk membalas membersihkan dosa-dosanya, Allah akan mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini mereka juga orang-orang yang ahlu syafaat, yakni yang berhak mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Syafaat tidak akan diberikan kepada ahlu syirik, meskipun dia dalam amaliyah lainnya baik. Dia sholat 5 waktunya rajin, puasa Ramadan tidak pernah ketinggalan, bahkan sholat-sholat sunnah dia kerjakan, dan juga puasa-puasa sunnah dia kerjakan. Dia zakat dia keluarkan, haji dan umrah dia tunaikan, tapi dia menyekutukan Allah, maka semua amalannya gugur dan dia tidak akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Ini, maka syafaat itu syaratnya akan diperoleh oleh orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sebab syafaat itu hak Allah dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah telah memberikan ketentuan bahwa yang mendapatkan syafaat mereka adalah ahlu tauhid. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 44, "Qul," katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi syafa'atu jami'an." Kepunyaan Allah lah semua syafaat itu. Yakni hak untuk memberikan izin memberi syafaat itu adalah hak Allah, milik Allah. Tidak ada seorang pun bisa mendapatkannya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak semua orang bisa diberi syafaat, hanya yang mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau syafaat itu hanya milik Allah, maka tidak boleh syafaat itu dimintakan dari selain Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhirat nanti. Karena Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi pada hari kiamat nanti syafaat orang-orang yang memberi syafaat itu tidak akan berguna bagi orang-orang yang mereka tidak mendapatkan izin atau tidak mendapatkan restu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat itu macam-macam. Syafaat ada 8 macam disebutkan di dalam kitab kita ini. Yang pertama adalah syafaat al-udma, asy-syafa'atul udma, syafaat yang agung. Yaitu yang ini khusus hanya diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dikenal dengan al-maqamul mahmud, kedudukan derajat yang terpuji, yang mulia, yaitu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda." Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kata-kata asa, mudah-mudahan, ini kalau yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti pasti. Berarti pasti, bukan harapan, tetapi kepastian, keniscayaan. Yaitu ketika nanti di mahsyar telah menjadi dahsyat keadaannya. Manusia, mereka yang masih di mahsyar, di padang mahsyar, akan mencari syafaat agar yakni hisab pengadilan akhirat segera ditegakkan, perhitungan amal segera dilaksanakan, karena mereka hari itu menanti hari yang sangat berat, yaumun asir, hari yang sangat berat. Kenapa? Panasnya luar biasa. Matahari hanya 1 mil dari atas kepala kita. Dan seseorang tidak memiliki sesuatu pun untuk bisa melindungi dirinya
tidak ada bangunan rumah, tidak ada pohonan yang bisa buat bernaung, langit terbuka dan tanah datar semuanya. Maka ini hal yang berat, kecuali 7 golongan yang telah sering kita sebutkan, yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mendatangi para nabi. Di antara yang didatangi adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah bapak bagi semua manusia, Abul Bashar, bapak bagi semua manusia. Karena kita semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka mereka datang kepada Nabi Adam dan mengatakan, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Allah menyatakan, khalaqtu biyadayya, aku menciptakannya, yaitu menciptakan Nabi Adam dengan kedua tanganku. Jangan kita bayangkan tangan Allah seperti apa. Yang penting kita percaya bahwa Allah punya tangan, karena Allah yang memberitakannya. Adapun bagaimana tangan Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi yang jelas Nabi Adam memiliki istimewaan, diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Kemudian wa nafakhtu min ruhi, dan aku tiupkan kepada diri Nabi Adam, yaitu ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Dan Nabi Adam adalah satu-satunya manusia yang tidak melalui proses lahir, dan tidak melalui proses pertumbuhan. Ini demikian pula juga Siti Hawa, Sayyidah Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tetapi dia adalah benihnya dari Nabi Adam, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan ini maka orang heran kalau seandainya mereka menolak hal-hal yang ajaib seperti Isra Mi'raj, seperti turunnya Allah ke langit dunia dan sebagainya. Mengapa mereka tidak heran dengan penciptaan Allah terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa yang sangat dahsyat tadi. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam dan meminta kepada Nabi Adam, isfa' lana, mintakanlah syafaat bagi kami, yaitu kepada Rabbmu, ila Rabbika. Tidakkah engkau melihat kondisi kami yang sudah sangat berat ini? Manahnu fihi. Maka kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, aku hanya mengurusi diriku, yakni aku hanya saat ini peduli terhadap diriku. Maka idhabu ila Ibrahim, ila Nuh, fa innahu awwalu rasulin ursila ila ahlil ardi. Sana kalian pergilah, mintalah kepada Nabi Nuh, yaitu minta syafaat kepada Nabi Nuh, karena dia adalah orang yang pertama diutus oleh Allah, Rasul pertama diutus oleh Allah kepada penduduk bumi, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, ini disebutkan di dalam hadis. Maka yang dikatakan oleh para ulama bahwa Rasul pertama kepada penduduk bumi adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Nuh pun juga mengatakan yang serupa ketika mereka mengatakan kau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi, maka mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau melihat kami, wahai Nabi Nuh, kondisi yang kami alami ini? Maka Nabi Nuh juga mengatakan hal yang serupa, nafsi, nafsi, aku sedang ngurusi diriku. Al-yawma qad ghadiballahu ghadaban lam yaghdab qablu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sungguh Allah pada hari ini telah murka dengan satu kemurkaan yang belum pernah Allah murka seperti ini murkanya, dan tidak akan murka seperti ini sesudahnya. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian ke Ibrahim, fa innahu khalilullah, karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalilullah. Maka mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim. Lagi-lagi Nabi Ibrahim juga mengatakan hal yang serupa seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nafsi, nafsi, aku sedang sibuk ngurusin diriku, aku mengkhawatirkan diriku. Kenapa? Karena masing-masing Nabi ini mengakui punya dosa. Nabi Nuh, Nabi Adam, yaitu memakan buah khuldi. Nabi Nuh, yaitu apa? Mendoakan kebinasakan bagi umatnya.
Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan engkau tinggalkan, engkau biarkan tersisa satupun dari orang-orang kafir yang berjalan di muka bumi ini. Binasakan mereka semua. Nah, ini menurut Nabi Nuh, dalam hati Nabi Nuh itu suatu dosa, karena menunjukkan beliau seolah-olah tidak sabar dengan ujian Allah. Dan Nabi Ibrahim juga, kata Nabi Ibrahim, indi salatu kazabat. Saya punya 3 dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa dustanya? Ketika ditanya oleh kaumnya, siapakah yang menghancurkan patung-patung ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Innahu fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan ini patung yang besar. Padahal ini sudah dimaklumi, tetapi itu dohirnya adalah berkata dengan perkataan yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya hijrah melewati suatu negeri yang di sana ada seorang penguasa yang sewenang-wenang yang mengambil wanita-wanita yang cantik, dan Siti Sarah ini wanita yang paling cantik di masa itu. Maka ditanya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Siti Sarah, wahai istriku, kalau kamu ditanya aku bilang aku ini saudaramu. Kata istrinya, wahai suamiku, bukankah engkau suamiku? Engkau berdusta. Ya, aku suamimu, tapi kalau aku katakan aku suamimu, aku bakal dibunuh dan engkau bakal direbut. Tapi katakan aku ini saudaramu karena aku adalah saudaramu seiman. Kan perkataannya benar. Kita ini saudara seiman karena di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali engkau dan aku. Di masa itu, artinya di negeri itu tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Maka itulah kebohongan yang kedua. Yang ketiga, Pak, masih ingat? Saya agak lupa. Yaitu ada satu lagi yang saya agak lupa. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan satu kalimat, ya, ketika masih kaumnya mengadakan pesta. Ya, baru ingat saya. Ketika mengadakan pesta merayaan tahun baru semacam itulah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim diajak, tapi Nabi Ibrahim menolak. Jawabannya apa? Qala inni sakimun. Enggak, aku sakit. Beliau padahal tidak sakit, tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim, sakit hatiku melihat tingkah kalian yang berbuat kufur dan kesyirikan. Nah, ini dianggap oleh Nabiullah Ibrahim sebagai sebuah kebohongan, 3 kebohongan. Maka Nabi Ibrahim pun tidak berani memberikan syafaat dan diperintahkan mereka manusia untuk datang kepada Nabi Musa. Dan kepada Nabi Musa pun juga Nabi Musa menolak untuk memberi syafaat dan mengatakan kepada Nabi Isa. Nabi Musa ada juga merasa punya dosa. Apa dosa Nabi Musa? Membunuh seseorang dari Kipti, dari orang Kiptiyah atau kaumnya Fir'aun, dan beliau dari Bani Israel. Maka itu dianggap sebagai dosa. Maka beliau merasa dirinya tidak suci sehingga beliau tidak berani memberi syafaat. Kemudian disuruh datang kepada Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa tidak disebutkan ada dosa, dan tidak ada pengakuan, tapi beliau mengatakan bukan aku yang berhak memberi syafaat, datanglah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laha atau fa innaha lahu, bahwa sungguhnya syafaat itu adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bersujud, kemudian memohon, memuji Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa yang belum pernah diucapkan oleh manusia manapun, dan Nabi pun belum mengetahui saat hidupnya. Jadi diilhamkan kepada Nabi, diwahyukan kepada Nabi pujian-pujian itu hanya pada saat itu, yaitu saat nanti ketika Nabi diberi syafaat udma. Itulah syafaat al-udma. Kemudian setelah itu baru Nabi meminta agar manusia segera dilaksanakan hisabnya,
baru kemudian dihisab. Itu penyebutan para ulama bermacam-macam. Berapa lama manusia menunggu sebelum sampai dilaksanakan hisab, kemudian berapa lama, berapa puluh ribu tahun manusia menunggu sampai selesai hisab, kemudian berapa ribu tahun lagi menyeberangi sirat, sampai kemudian manusia ditetapkan tempat tinggalnya surga atau neraka. Ya Allah, itu perjalanan kita yang amat panjang, dan kita akan melalui masa itu, tidak mungkin tidak. Maka kita harus memiliki bekal bagi diri kita untuk hari itu. Ini syafaat pertama, Asy-Syafa'ah al-Udma, halaman 151. Kemudian nomor 2, yaitu syafaat untuk penduduk surga agar dapat memasuki surga dengan segera, yaitu mereka yang sudah melalui proses hisab atau yang bakal masuk surga tanpa hisab, kemudian mereka tidak bisa masuk surga kecuali setelah adanya syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aksarul anbiya'i taba'an." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah manusia pertama yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, yaitu untuk masuk surga. Syafaat untuk masuk surga, bukan syafaat untuk ditegakkan peradilan akhirat, itu sudah. Tetapi yang kemudian adalah syafaat untuk masuk surga. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an, dan aku adalah orang yang pengikutnya, aku adalah nabi yang pengikutnya paling banyak. Karena ya Allah, maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita juga tidak boleh leha-leha, akan tetapi harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yakni syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Yang paling banyak masuk surga itu dari seluruh umat manusia, dari umat-umat nabi-nabi, itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penghuni surga itu berapa persen umatnya Nabi? Pertama disebutkan 1/4, kemudian menjadi setengah. Ada pertama kali 1/4, kemudian 1/3, kemudian setengah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, tapi wallahu ta'ala alam kedudukannya, yakni sampai menyebutkan 2/3 dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghuni surga. Sementara sisanya itu umat dari nabi-nabi terdahulu, dan termasuk yang banyak sesudah Nabi, sudah Nabi kita, umat yang terbanyak sudah Nabi kita, yaitu umatnya Nabi Musa. Kemudian juga di sana ada umatnya Nabi Yunus, tetapi yang paling banyak umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syafaat yang kedua, yaitu syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang akan masuk surga. Mereka tidak masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi. Tentu ini dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing Nabi memberikan syafaat bagi umatnya. Yang ketiga adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang jumlah kebaikannya sama dengan dosanya. Amal baiknya dan dosanya sama, supaya dia bisa masuk surga. Ya Allah, ini padahal apa? Amal kebaikan itu dibalas dengan 10 kali kebaikan. Dosa itu dibalas dengan satu bagian yang serupa dengan dosa. Kalau sampai amal soleh dan kemaksiatannya itu kok sebanding, ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya yakni dia jarang beramal soleh, banyak melakukan dosa. Naudzubillah. Yang kedua, banyak beramal soleh tapi hanya sedikit yang diterima, dan banyak dosa-dosa yang dikerjakan sehingga dosa dan amal solehnya seimbang. Nah, orang seperti ini, kalau mereka itu tidak memiliki dosa syirik, dia mentauhidkan Allah dan tidak kufur,
tidak munafik, maka dia termasuk yang akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa masuk surga dan tidak masuk neraka. Tidak masuk neraka. Cuman persoalannya perjalanan untuk bisa sampai selesai itu, ya Allah, 50.000 tahun. Jangankan 50 tahun, kita menunggu kondisi seperti itu mungkin dalam 1 tahun saja sudah sangat berat. Tapi ini sampai 50.000 tahun. Tapi bagi orang-orang mukmin yang beriman, yang ahlu tauhid, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan melalui masa itu seperti melalui antara waktu duhur ke asar atau dari waktu asar ke maghrib. Kalau di kota negeri kita ini sekitar kurang lebih 3 jam. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang ke dalam golongan ini 3 jam. Tapi ya Allah, bagaimana itu? Ya ini mungkin tadi di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya Allah berikan kepada 7 golongan tadi, yang sehingga mereka berada di dalam kenikmatan sehingga tidak merasakan keadaan yang berat pada masa itu. Sementara yang lainnya ada yang ditenggelamkan oleh air keringatnya. Air keringatnya bukan air keringat dingin, air keringat yang panas. Karena apa? Sengatan matahari yang hanya 1 mil dari kepala kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari beratnya kehidupan di alam mahsyar dan memasukkan kita ke dalam surga dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi yang keempat. Syafaat Nabi yang keempat adalah untuk mengangkat derajat ahli surga di atas yang semestinya. Ini sudah masuk surga, tetapi dia mungkin surganya di tingkatan rendah. Maka dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia melakukan amalan-amalan di dunianya yang menyebabkan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diangkat syafaatnya, yaitu Nabi memberikan syafaat untuk mengangkat surganya orang-orang ini. Ya Allah, ini kenikmatan. Sebagaimana juga syafaat anak bagi orang tuanya, seperti anak-anak yang penghafal Quran yang akan mengenakan mahkota bagi orang tuanya di surga nanti. Ada juga mengenakan mantel kebesaran, kemuliaan bagi orang tuanya. Dan juga istighfar anak di dunia untuk orang tua itu dapat mengangkat derajat orang tua di dalam surganya, selain menghapuskan dosa-dosanya. Maka semoga anak-anak kita adalah orang-orang yang selalu mendoakan kita, memohonkan ampunan untuk kita dengan istighfar dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian yang kelima, syafaat untuk orang yang sudah diputuskan masuk neraka supaya tidak masuk neraka dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini mestinya sudah harus masuk neraka karena dosanya lebih banyak dari kebaikannya, dari pahalanya. Tetapi dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia diselamatkan. Nah, ini harus dipahami. Mereka yang punya dosa seperti itu bukan dosa menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dosa menentang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dosa menentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mungkin punya kemaksiatan, tapi dia mengakui itu dosa dan tidak menentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka ini yang masih punya harapan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang dengan amalan yang ikhlas, amalan yang ikhlas tulus, meskipun mungkin dalam pandangan manusia itu remeh, tetapi bisa jadi itu di hadapan Allah sebagai amalan yang besar yang bisa menyebabkan seorang selamat dari siksanya. Seperti dengan sedekah dengan ikhlas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikki tamratin." Jagalah diri kamu dari neraka meskipun dengan bersedekah separuh butir kurma. Yani ketika kita tidak punya, ketika kondisi kita itu sangat miskin, misalnya dicontohkan, dia punya cuma 1 kurma,
maka dia sedekahkan separuhnya kepada pengemis yang memintanya, yang membutuhkannya, maka yang demikian itu bisa menyebabkan seorang selamat dari ancaman siksa neraka. Kemudian yang keenam, yaitu syafaat untuk orang-orang agar bisa masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang terbebaskan dari mana? Terbebaskan dari seperti takhayul atau tatoyur. Dari tatoyur, suka beranggapan sial, kemudian berobat dengan besikai, kemudian meruqyah, meminta ruqyah. Tapi di sini ada penafsiran beberapa ulama, diantaranya menafsirkannya meminta ruqyah dengan cara yang batil, seperti datang kepada orang pinter. Nah, itu termasuk meminta ruqyah yang batil. Ada juga yang menafsirinya yaitu meminta ruqyah untuk diri sendiri, yaitu bergantung kepada orang lain. Dan yang keempat, senantiasa tawakal kepada Allah. Maka orang-orang yang bisa selamat dari hal ini, dari tiga hal, dan bergantung dengan yang satu, maka dia yang akan dijanjikan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada juga riwayat-riwayat lain yang menyebutkan orang yang akan masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang menjaga iman dan tauhidnya semurni-murninya, dari kesyirikan kecil sampai kesyirikan besar. Maka mereka ini akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dalam surat Al-An'am. Ayatnya saya lupa 58 apa 85 atau 86. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan imannya, yaitu dengan kedoliman, tidak mencampur adukkan imannya dengan kedoliman. Kedoliman di sini yaitu kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sebagaimana Nabi menafsirkannya, dolim di sini adalah kesyirikan, dengan membacakan firman Allah yang ada di dalam surat Luqman ayat 13 kalau tidak salah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Maka orang yang tidak mengotori ketauhidannya dengan suatu kesyirikan pun, maka dijamin masuk surga. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di akhirat, tidak akan mendapatkan siksa. Wahum, dan aman di dunianya dari kesyirikan, kekufuran. Wahum muhtadun, dan mereka ini orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia, yaitu dengan keselamatan dari kesesatan. Dan di akhirat dia akan ditunjukkan tempat kembalinya ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Dan mereka yang dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini disebutkan di dalam satu riwayat jumlahnya mencapai 70.000 dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, 70.000. Sedangkan sahabat Nabi aja sudah 124.000. Masih sisa nggak buat kita? Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan dari 70.000 ini, masing-masing 1.000-nya di bawahnya juga ada 70.000 lainnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan harapan itu. Jadi 70.000, masing-masing setiap 1.000 dari 70.000, di bawahnya itu membawahi ada 70.000 lainnya. Jadi 70.000 kali 7.000. 70.000 kali 70 ya, kali 70, 70.000 berapa berarti? 49 juta atau 490 juta? 490 juta. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di sini dikisahkan Uqashah bin Mihsan, ketika mendengarkan hal itu, beliau meminta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi berdoa memohon kepada Allah
supaya beliau dijadikan termasuk ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Allahumma ja'alhu, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikanlah Ukasyah bin Mihsan salah satu dari mereka. Ini satu kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dalam hadis syafaat. Adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aimani min abwabil jannah. Inilah syafaat yang diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, dan mereka disuruh masuk ke surganya melalui pintu paling kanan. Pintu paling kanan. Di sana ada khilaf di antara ulama bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab tidak berarti yang paling pertama, tidak harus yang paling pertama. Maknanya ada yang pertama dan ada yang tidak pertama. Tetapi mereka semua akan masuk melalui pintu kanan. Tetapi dohirnya bahwa orang yang paling pertama masuk surga, mereka ini adalah orang-orang yang wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Tidaklah yang terakhir masuk, tidaklah yang pertama masuk ke dalam surga kecuali bersamaan dengan yang paling akhir, dan mereka saling bergandengan rapat. Dan pintu surga itu dari satu kota ke kota lain, dari satu negara, satu kota dari sebuah negara ke kota di negara lain. Saya lupa disebutkannya. Yang luasnya dari timur sampai ke barat. Dan itu nanti pada hari itu akan penuh dengan orang yang masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan umat ini. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, syafaat yang diberikan Allah kepada Nabi untuk memasukkan umat Nabi ke dalam surga yang tanpa hisab melalui pintu yang paling kanan, pintu kanan dari pintu-pintu surga yang lain. Pintu surga itu ada 8 macam-macam. Ada pintu surga jihad, ada pintu surga berbakti kepada orang tua, ada pintu surga orang yang berpuasa, royan, dan yang lainnya lagi. Pintu surga yang bersedekah, dan banyak lagi pintu-pintu surga lain dari pintu-pintu surga yang telah disebutkan itu. Nah, yang paling kanan itu untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketujuh, syafaat yang ketujuh yaitu untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang berdosa besar, yang telah masuk neraka, agar dikeluarkan dari neraka. Ini yang paling banyak dikeluarkan nanti dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Hadis-hadis tentang syafaat itu sangat banyak. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau menuliskan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya yang menyebutkan tentang syafaat, khusus tentang syafaat. Itu luar biasa. Maka kita sangat berharap sekali mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ada orang-orang yang sudah masuk neraka, yang kemudian mereka dikeluarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari neraka dengan syafaat beliau. Nabi sendiri yang masuk ke dalam neraka, dan Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuh daging Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak merasakan panas. Seperti ketika Allah mengharamkan api untuk membakar Nabi Ibrahim di saat beliau dibakar oleh kaumnya. Seperti itu, karena api itu juga tentara Allah, angin juga tentara Allah, air laut itu juga tentara Allah, bumi, langit, semua tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junudullah, mereka semua adalah junudullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Nabi nanti akan masuk. Ini kalau kita membayangkan betapa sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya.
mereka sudah banyak meninggalkan syariat Nabi. Tapi syaratnya satu, jangan menentang apa yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seseorang masih punya dosa ini, dosa itu, akui dosa dan kita istighfar minta ampun kepada Allah agar kita diampuni. Tapi jangan menentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau menentang nanti hukumnya kufur, nggak akan dapat syafaat. Tapi kalau melakukan dosa masih ada harapan. Tapi yang kita harapkan tidak punya dosa. Artinya ketika kita meninggal dunia, kita memohon kepada Allah, dosa-dosa kita telah diampuni semuanya. Karena itulah jaminan yang paling indah. Tapi artinya ada orang-orang yang nanti masih punya dosa. Nah, mereka masuk neraka dan punya harapan dikeluarkan dari neraka kalau dosanya di bawah kesyirikan. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang dikehendaki Allah untuk artinya untuk diampuni dosanya, maka dia akan diampuni baik dengan cara diampuni sebelum masuk neraka, sehingga tidak masuk neraka langsung nantinya masuk surga, meskipun melalui proses yang panjang, penantian yang lama, atau dia masuk neraka untuk waktu yang tertentu sampai kemudian dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat-syafaat yang lainnya. Jadi ini yang tujuh, ini mengeluarkan orang yang berdosa besar telah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Dan ini diterangkan dalam hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Syafaat ini umum, yakni berkali-kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan syafaat ini juga untuk malaikat dan para nabi serta orang-orang mukmin. Mereka juga, setiap orang mukmin nanti kadang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Dan mereka yang diizinkan, diridai oleh Allah untuk diberi syafaat adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan ini dijelaskan dalam hadis-hadis syafaat yang tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi syafaat di poin ketujuh ini tidak hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga bagi mereka yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Ada sebagian ulama yang menuliskan sampai 9, 10 dengan Allah. Yang terakhir nanti Allah akan mengeluarkan penghuni neraka itu dengan satu cidukan atau dua cidukan dari tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mereka yang paling terakhir, termasuk yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Dan jumlah mereka yang banyak sampai yang mana yang terakhir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta syafaat, sehingga Nabi ini sibuk, beliau sibuk memohonkan syafaat bagi umatnya. Allahu Akbar. Tidak ninggalin kita kemudian masuk surga enak-enak. Ya Allah ya Rabb, maka betapa sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka kita harus ngimbangi dengan apa? Dengan mentaati tuntunan syariat dan sunnah Nabi, dan banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan eman-eman untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada yang pertama memberi syafaat adalah Rasulullah SAW. Kemudian para malaikat nanti juga akan memberikan syafaat bagi orang-orang mukmin. Nanti orang-orang mukmin akan memberikan syafaat bagi saudaranya orang mukmin. Nanti juga orang syahid yang mati syahid, dia nanti akan memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Maka kalau ada satu orang yang dari keluarga kita yang gugur di dalam peperangan atau jihad, maka dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan 70 syafaat kepada keluarganya, kaum kerabatnya, yaitu yang mungkin dari buyut, satu buyut, Allah Ta'ala alam, dari satu buyut. Kemudian yang bisa memberi syafaat lagi seorang anak kepada orang tuanya, termasuk anak yang meninggal dalam keadaan masih di dalam perut ibunya tapi sudah bernyawa.
atau yang ketika lahir masih kemudian meninggal dunia. Ini juga akan menjadi syafaat, sehingga anak itu akan menarik ibunya dengan tali pusarnya, sehingga ibunya mestinya masuk neraka, tapi akan ditarik tali pusar dengan tali pusarnya sehingga dia masuk surga, tidak jadi masuk neraka. Ada juga di sana riwayat anak yang disuruh masuk surga tidak mau masuk surga kecuali bareng sama orang tuanya. Allahu Akbar. Ini syafaat dari anak kepada orang tua, dan juga syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat-syafaat yang disebutkan, saya agak lupa mereka yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat itu. Kemudian syafaat yang ke-8, yaitu syafaat khusus Rasulullah SAW untuk pamannya Abu Thalib. Yang syafaatnya ini hanya terbatas memohon keringanan, karena mohon ampunan sudah tidak mungkin, sudah tidak diampuni. Kenapa? Karena Abu Thalib memilih mati dengan berpegang kepada agama bapaknya Abdul Muthalib. Ketika Nabi mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku gunakan sebagai pembelamu, untuk membelamu di hadapan Allah nanti. Tapi lagi-lagi di situ ada Abu Jahal dan beberapa rekannya, 2 atau 3, yang kemudian Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib. Hai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muthalib bapakmu? La ilaha illallah. Kadang kita kan berat, kamu benci sama bapakmu, gitu, ibaratnya kayak gitu. Ya, seseorang anak yang selama ini dirawat dengan baik oleh bapaknya, kadang berat hati di sini. Maka di sini bahaya teman yang jelek. Dia mengajaknya kepada kejelekan. Pada hakikatnya Abu Thalib itu sudah mengakui bahwa agama Nabi itu yang paling benar. Ngakuin dalam sebuah bait syair, dia mengatakan, seandainya bukan karena takut celaan dari kaumku, niscaya aku sudah mengikuti agama keponakanku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kadang-kadang rasa ndak enak dan rasa takut dicela di masyarakat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengikuti kebenaran. Itu banyak juga yang seperti itu. Maka kita ndak boleh di dalam memilih kebenaran itu terpengaruh dengan hal-hal yang merugikan kita. Pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua seperti tadi, pengaruh teman juga. Nah, ini tidak boleh. Dan ini mengisyaratkan bahwa teman yang jelek itu membawa kepada keburukan, sedangkan teman yang baik mengajak kepada kebaikan. Seperti Nabi menawarkan kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini menjadi dalil pula bahwa seseorang meskipun hatinya yakin dengan kebenaran Islam, tapi kalau tidak mau mengucapkan kalimat syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak dikatakan muslim. Meskipun dia meyakini kebenaran Islam, Islam itu baik, benar, ya sudah ucapin la ilaha illallah dong, Muhammadur Rasulullah. Nanti usah nggak enak. Itu ada yang seperti itu. Dia sudah menerima kebenaran Islam tapi nggak balik. Kenapa? Takut dengan orang tuanya, takut dengan keluarganya, ada yang takut dengan pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya, atau takut nanti dikucilkan dari lingkungannya, dan banyak faktor. Atau juga takut nanti diblokir kekayaannya. Kadang seperti itu, karena ada banyakkan orang-orang yang mu'alaf masuk Islam itu menerima ujian seperti itu, diusir dari keluarganya, sampai ATM-nya diblokir, kemudian mobilnya diambil, dan dia dibiarkan menggelandang. Ada yang sampai berjalan berhari-hari, dia pindah dari satu kota ke kota lain dan hidup dari pengasihan orang-orang yang masih mengasihi, yang kadang tidak dipercaya, karena juga ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini, sehingga pura-pura Islam tapi hanya untuk mendapatkan bantuan, sehingga akhirnya orang yang benar-benar tobat masuk Islam tidak dipercaya, padahal dia membutuhkan pertolongan saudaranya.
Nah, ini beratnya. Tapi walhamdulillah banyak dari mereka yang meskipun menghadapi kehidupan yang sulit, mereka ini tidak bersikap goyah, sehingga tetap bahkan pernah dikisahkan cerita sendiri orang ini sampai kemudian menjadi kiai, punya pondok. Itu dia dari seorang pendeta dan misionaris, sampai dipukuli oleh 13 teman sama-sama misionarisnya, sampai patah tulang rusuknya, sampai gelap. Bayangkan, dikeroyok. Itu karena dia menyatakan masuk Islam. Tapi dia sabar, dia kemudian diselamatkan oleh seorang muslim, lalu dia akhirnya belajar Islam lagi, dan kemudian setelah itu dia mendakwai 13 pendeta ini, dan 13 pendeta misionaris ini kembali masuk Islam. Tapi sayangnya anak istrinya justru mengusirnya, meludahinya, dan melemparkan pakaian-pakaiannya, dan diusir dari rumahnya. Padahal rumahnya rumah yang membeli ataupun yang menggunakannya adalah punya si pendeta ini, dan tidak diterima. Tapi dia sabar. Di situ kata beliau, saya tidak merasakan penderitaan dalam siksaan melebihi daripada ketika saya diusir oleh anak-anak saya sendiri, oleh anak-anak kandung sendiri. Allahu Akbar. Tapi beliau tetap, dan kalau nggak salah beliau tinggalnya di Blitar. Allah Ta'ala alam, mungkin masih ada atau tidak, karena waktu cerita itu beliau juga sudah termasuk sepuh. Tapi ini menjadi ibrah, pelajaran bahwa iman kalau sudah masuk ke dalam hati, sampai disiksa pun tidak peduli. Itulah nikmatnya. Tapi orang-orang yang beriman kadang-kadang yang sudah masuk Islam dari lahir, itu kadang-kadang tidak menghargai agamanya. Kadang-kadang nerima agama lain, mau ngucapin selamat Natal atau mau ikut Natalan, dan ini merupakan hal yang jelek sekali. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut atau ditanyakan tentang pamannya, yaitu Abu Thalib, di hadapan Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamati fayuj'alu fi dhahdahim min marin yaghli minhu dimaghuhu. La'allahu, mudah-mudahan, syafaatku ini bermanfaat atau dapat menolongnya pada hari kiamat nanti, sehingga ia akan ditempatkan di dhahdah. Dhahdah itu adalah genangan air yang dangkal yang membasahi sampai mata kaki atau telapak kaki. Kemudian istilah ini dipinjam untuk api yang tidak besar nyalanya, yaitu dikatakan dalam riwayat lain di permukaan neraka, pinggir neraka yang paling pinggir, yang paling paling atas, hanya telapak kakinya yang menempel di api neraka. Tapi dengan sebab itu ia otaknya mendidih. Jadi panasnya yang di kaki itu sampai membuat otaknya mendidih. Sampai di dalam riwayat yang disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin itu, Nabi menceritakan, tapi Abu Thalib itu mengatakan, tidak ada orang yang lebih berat siksanya di neraka ini melebihi daripada siksaan kepadaku. Bayangkan, yang paling ringan siksanya merasa paling berat siksanya. Bagaimana dengan yang di dalam dasar neraka seperti orang-orang munafik? Naudzubillah min dzalik. Karena orang munafik itu mereka berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Nah, di sini perkataan la'allahu, mudah-mudahan, kalau itu diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kepastian juga, karena Nabi tidak berkata dusta, dan janji Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam juga pasti ditepati. Dan pernah ada riwayat lain yang menyebutkan paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kau sudah dibaikin sama Abu Thalib pamanmu selama ini?
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sudah mohonkan hal yang paling indah. Kalau bukan karena aku, yakni kalau bukan karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dia berada di bawah neraka yang paling rendah. Karena dia mengetahui kebenaran, kemudian tidak mengikutinya. Tapi karena jasa-jasanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi memohonkan syafaat bagi pamannya Abu Thalib, dan Allah pun memberinya, yakni sehingga diletakkan di tingkatan permukaan neraka, di pinggir neraka, tapi membuat otaknya mendidih. Maka syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas itu, tidak bisa sampai mengeluarkan pamannya Abu Thalib dari neraka, karena ia meninggal di atas kesyirikan. Berbeda dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka meskipun berlumuran dosa besar banyak, tetap ada harapan keluar dari neraka. Maka di sini pentingnya iman, ikrar, pernyataan pengakuan keimanan, mengakui keesaan Allah dengan lisan dan dengan hati, dan dibarengi dengan perbuatan. Maka kita ini berharap semoga yakni bisa menjaga iman tauhid kita sampai akhir hayat kita, yakni dengan banyak berdoa memohon keistiqomahan. Allahumma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kalau perlu baca di setiap sholat kita, sebelum salam ataupun di saat sujud. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan mematikan kita di atas husnul khatimah, dan dibangkitkan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian selesai bab keempat. Bab keenam ini, wa insyaallah kita akan nanti kapan-kapan, atau setelah lebaran insyaallah mungkin memasuki bab ketujuh, yaitu beriman kepada qada dan qadar, bab terakhir dari kitab kedua ini. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.